Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada gabung semua? Bentar Bu, tak cek. Oke. Ada yang belum Bu? Ini mau nunggu apa mau langsung? Langsung saja Bu. Oke. Ibu awali ya. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar matematika wajib, statistika meneruskan materi yang kemarin. Nah, alangkah terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk presentasinya nanti Ibu akan kirimkan ke grup WhatsApp ya. Untuk link presentasinya. Kita langsung ke materi. Nah, kalian ingat nggak kemarin kita belajar apa? Kita belajar tentang Apa? Membuat, membaca, tabel, ya membaca data. membaca dan membuat ya tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon. Kali ini kita akan ke latihan soalnya membuat tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon. Yang disusun oleh saya sendiri, Dara Karinataya Amanda, Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Nah, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca dan menyajikan data untuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Manfaat pembelajarannya yang pertama, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Dua, memudahkan dalam membuat analisis data. Yang ketiga, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Kita langsung ke soal. Soal yang pertama, setelah data usia 50 orang karyawan PT Royal Abadi berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Nah, bisa dilihat ini data usia 50 orangnya itu ada 19 tahun, 42 tahun, 18 tahun, seperti itu ya. Sampai 55 tahun. Ini yang terakhir ada 50 orang. Nah, Ya Bu. Jawabannya, ketika kita akan membuat distribusi frekuensi, alangkah terlebih baiknya kita urutkan terlebih dahulu dan rapikan seperti pada data tunggal. Bisa dilihat ya, ini usia yang 16 tahun, 17, kan ini kan runtut ya, 16, 17, 18. Kalau ini kan masih dalam acak dan ada 50 data. Ketika sudah disederhanakan akan menjadi seperti ini. Paham? Ini ada usianya, ini frekuensi. Jadi, kalau usia, misal usia 16 tahun, itu berarti ada 2 orang karyawan. Jadi, karyawan itu yang memiliki usia 16 tahun itu ada 2 orang. Seperti itu ya. Ketika kalian tidak mengurutkan terlebih dahulu juga tidak apa-apa, nanti kita langsung ke langkah-langkahnya. Ya Bu. Nah, langkah-langkah. Untuk langkah yang pertama, menentukan jangkauan. Nah, jangkauan itu rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, bisa kita tuliskan terlebih dahulu, banyaknya data, tadi kan ada 50 karyawan. Dan data terkecilnya ada 16. Data terbesarnya ada 64. Bisa dilihat ya tadi data yang tadi. Nah, bisa Bu. Nah, jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Sama dengan 64 dikurangi 16, hasilnya 48. Untuk yang kedua,
menentukan banyak kelas. Bisa kita tulis K seperti ini, K kecil, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu adalah banyak data, jadi 50. Log 50 hasilnya 1,7. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,7 hasilnya sama dengan 1 ditambah 5,6 sama dengan 66. Jika dibulatkan, maka menjadi 7. Paham? Paham, Bu. Untuk langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas. Bisa dituliskan P. P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Sama dengan 48, ini jangkauannya 48. Dibagi banyak kelas, yaitu type ini yang sudah dibulatkan 7 hasilnya, sama dengan 6,86. Dibulatkan menjadi 7. Paham ya cara membulatkannya? Paham, Bu. Itu dibulatkan ke atas ya, Bu? Iya, benar sekali. Nah, untuk yang langkah keempat, menentukan interval kelas. Untuk yang A, interval kelas pertama, batas bawah sama dengan data terkecil. Nah, data terkecilnya kan ini 16, jadi dituliskan 16. Maka batas atas sama dengan batas bawah ditambah P, itu panjang kelas, dikurangi 1, sama dengan 16 ditambah 7 dikurangi 1. Sama dengan 16 ditambah 6 sama dengan 22. Jadi, interval kelas pertama yaitu 16 sampai 22. Nah, untuk yang C, interval kelas kedua, batas bawahnya ini diambil dari batas atas dari interval kelas pertama, ini 22 ini, paham ya? Bisa dilihat. Paham, Bu. 22 ini ditambah 1 sama dengan 23. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1 sama dengan 23 ditambah 7 dikurangi 1 sama dengan 23 ditambah 6 sama dengan 29. Jadi interval kelas kedua 23 sampai 29. Nah, yang ke C, interval kelas ketiga, sama seperti tadi, yang interval kelas kedua, batas bawahnya 29 ini dari batas atas interval kelas kedua, ditambah 1 sama dengan 30. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1, sama dengan 30 ditambah 7 dikurangi 1. Sama dengan 30 ditambah 6 sama dengan 36. Jadi, interval kelas ketiga 30 sampai 36. Nah, kita lanjut ke interval kelas keempat. Ke-6, ke-5, ke-7 sama ya, seperti yang cara yang ini. Nah, yang D, Iya, Bu. interval kelas keempat, batas bawah sama dengan 36 ditambah 1 sama dengan 37. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1 sama dengan 37 ditambah 7 dikurangi 1 sama dengan 37 ditambah 6 sama dengan 43. Jadi interval kelas keempat yaitu 37 sampai 43. Untuk yang E, interval kelas kelima, batas bawah sama dengan 43 ditambah 1 sama dengan 44, maka batas atasnya sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1, sama dengan 44 ditambah 7 dikurangi 1, sama dengan 44 ditambah 6, sama dengan 50. Jadi, interval kelas kelima yaitu 44 sampai 50. Nah, yang F, interval kelas ke-6, batas bawah sama dengan 50 ditambah 1 sama dengan 51, batas atas sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1, sama dengan 51 ditambah 7 kurangi 1, sama dengan 51 ditambah 6, hasilnya 57. Interval kelas kelima yaitu 51 sampai 57. Nah,
Untuk interval kelas ke-7, batas bawahnya sama dengan 57 ditambah 1 sama dengan 58. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah P kurangi 1 sama dengan 58 ditambah 7 dikurangi 1 sama dengan 58 ditambah 6 sama dengan 64. Jadi interval kelas ke-7 yaitu 58 sampai 64. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa cuma sampai interval ke-7, tidak 8 dan seterusnya? Karena Karena apa? Nah, karena data terbesarnya tadi kan 64. Jadinya kita nyari mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Tadi data terkecilnya itu 16 dan data terbesarnya itu kan adalah 64. Jadi full mentok di 64 ini. Paham ya? oh ya, paham, Bu. Berarti sampai data yang terbesar ya, Bu? Iya. Ya, Bu, sudah paham. Nah, kita langsung ke membuat tabel distribusi frekuensinya. Kan tadi ini berarti interval kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ditulis ulang di sini ya. Mulai usia dari 16 tahun sampai 22 tahun itu ada 11. 11 itu dari mana? Tadi dilihat dari itunya, Bu. Dari apa? Dari tadi. Banyaknya itu. Iya, banyaknya data yang tadi ya, yang masih satu-satu. Dijumlahkan ada 11. Yang 23 sampai 29 ada 13. Yang 30 sampai 36 ada 9. Yang 37 sampai 43 ada 8. Dan yang 44 ini sampai ya, bukan sama dengan. Sampai 50 sama dengan 2. Dan 51 sampai 57 sama dengan 3. 58 sampai 64 ada 4. Nah, ketika kita tuliskan histogram dan poligonnya, dan seperti ini. Jika mau satu-satu juga boleh. Kalau histogram itu seperti diagram batang ini ya, yang kotak-kotak ini. Nah, kalau poligon itu seperti diagram garis. Jadi kalian jika disuruh menuliskan poligon, menggambarkan poligon, tanpa harus mengotak-otaki seperti ini juga bisa. Ini juga bisa dipisah, tapi ini jadikan satu, histogram dan poligon. Bu, itu mau tanya, Bu. Ya. Itu kenapa ada titik-titiknya ya, Bu? Terus itu kenapa di tengah? Ini titik-titik itu untuk menghubungkan ini nilai. Jadi seperti ini kan sudah di kotak, ya kan? Nah, ini nilainya 11, maka jika kita sini terus ke pinggir sini kan kurang afdol gitu loh, Mbak. Biar dilihat rapi, jadi titik-titiknya itu di tengah. Nah, ini kan poligon. Jadi kita bisa tarik langsung di bawah ke tengah ini, jadi biar tersusun rapi, seperti itu. Baik, Bu. Sudah paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya sudah, Bu. Nggak tahu yang lain. Oh, ya udah. Nah, jadi kita selesai. Sudah selesai, Bu. Iya, hari ini kita hanya membahas soal-soal yang kemarin kita pelajari ya. Iya, Bu. Nah, untuk materi selanjutnya, kalian bisa baca-baca ya di LKS, materi penyajian data ya, dan letak data. Nah, siap, Bu. Mau tugas tidak nih? Nggak usah, Bu. Tugasnya udah banyak. Ya udah, kasih tugas satu sedikit saja. Bisa dilihat halaman 41, kalian kerjakan yang poin A-nya saja. Halaman berapa, Bu? Halaman 41. Iya, Bu. Siap. Nanti dikumpulkan terakhir minggu depan ya. Minggu depan sudah pada mulai mengirimkan ke Ibu ya.
Iya, Bu. Dikumpulkan via email atau WhatsApp PC saya pribadi. Oke. Iya, Bu. Nah, Untuk alamat emailnya apa, Bu? alamat emailnya nanti Ibu kirimkan ke grup ya. Iya, Bu. Tadi kan kita sudah belajar apa saja? Itu, Bu, membuat tabel frekuensi. Iya, terus menentukan Kelas jangkauan. Terus, jangkauan iya, batas. terus, Histogram itu, Bu. Poligon. oke. Nah, kiranya cukup ya. Ibu akhiri sampai sini dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.